Bismillahirrahmanirrahim. Niat insur nandur lombok rego larang panene. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Halo bolo, selamat pagi. Sekarang kegiatan saya ini kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber kita, yang mana ini bibit tua bolo, karena memang keterlambatan kita dalam memproses lahannya. Akhirnya ya gimana lagi, walaupun bibitnya tua, ini usianya 60 hari, tapi harus tetap kita tanam. Kondisi bibit kita seperti ini bolo. Jadi ya jadi ukurannya berapa ini, 30 cm ada ini ya tingginya. Ya mau gimana lagi bolo. Jadi sebenarnya lahan kita ini kemarin itu mau segera kita tanam cabai, cuman karena masih ada tanaman timun, akhirnya ya gak kita undur beberapa saat ya. Akhirnya baru bisa kita tanami cabai rawit ya sekarang ini bolo. Jadi ini adalah bibit cabai rawit kaliber kita bolo. Seperti biasa ya, kita selalu tanam cabai rawit kaliber karena kita tahu bolo kualitas dari tanamannya seperti apa. Ketahanan terhadap layu fusariumnya sangat bagus, kemudian juga ketahanan dari serangan virus patek juga bagus, termasuk virus bulenya. Jadi ya setiap musim tanam cabai pasti tidak akan saya lewatkan untuk tanam cabai rawit kaliber. Untuk secara keseluruhan di lahan kedua kita ini populasinya sekitar 4.000 pohon. Jadi yang belum tahu, untuk musim tanam cabai rawit di bulan Juli, Agustus, dan September ini kita tanam di 4 lokasi berbeda bolo. Untuk di lahan pertama kita tanam di hutan ya, kita eksperimen apakah nanti tanamannya ini bisa normal seperti di lahan sawah seperti ini bolo, yang mana lahan sawah ini kan tentu dari segi sinar matahari tercukupi, sedangkan kalau di lahan hutan karena banyak pepohonan besar-besar, jadi makanya kita eksperimen bolo. Untuk tanaman kita yang di lahan hutan itu sekitar 900-an pohon, yang mana kita tanam di 500 lubang tanam. Jadi ada yang kita tanami 2 pohon, ada yang juga 1 pohon per lubang tanam. Di lahan kedua ini sekitar 4.000 tanaman. Kemudian di lahan ketiga sekitar 5.500 tanaman, dan juga di lahan keempat sekitar 4.500 tanaman. Jadi secara keseluruhan sekitar 14.000 sampai 15.000 pohon di musim tanam cabai rawit kali ini bolo. Nah, kalau ada yang tanya berapa jarak tanam yang kita lakukan, jadi ini kita melakukan pelubangan itu jaraknya 50 cm persegi ya. Jadi jari kanan ke kirinya ini 50 cm, kemudian ke pinggirnya juga 50 cm dengan sistem zigzag atau silang ya. Jadi kemudahannya itu bolo, kalau kita pakai sistem silang ini, kalau kita nyepray dari salah satu sisi, itu sisi yang lain itu bisa terkena sprayannya. Jadi memudahkan kita dalam perawatan, terkhusus di penyemprotannya ya. Kemudian untuk ukuran bedengannya ini sekitar 80 sampai 90 cm ya. Lebar bedengan kita pakai mulsanya ada yang 1 meter, ada yang 120 cm. Kemudian untuk lebar parit juga sama, sekitar 80 sampai 90 cm. Sebenarnya kalau bisa kita pakai paritnya ini 1 meter lebih ya bolo, karena memang untuk memudahkan perawatan. Cuman ternyata ya memang dari awal 1 meter, ternyata setelah jadi ini ya tinggal 80 sampai 90 cm. Ya moga aja ya nanti perawatannya tidak menyulitkan. Jadi untuk perawatan seperti biasa bolo, untuk perawatan sebelum tanam cabai, minimal 1 hari sebelum kita tanam itu kita kocorkan 3 unsur penyubur tanah. Nah, 3 unsur ini adalah, yang pertama adalah asam humat, kedua itu mikoriza, dan ketiga itu trichoderma, yang mana fungsinya ini bolo, asam humat itu untuk menjaga pH tanah supaya tetap netral. Berikutnya mikoriza itu adalah bakteri yang mana dia fungsinya untuk
membantu akar tanaman itu bisa cepat dalam penyerapan unsur hara dan juga air ya, sehingga nanti bisa mempercepat melebatkan akar tanaman. Untuk trichoderma pasti itu untuk mencegah jamur fusarium, yang mana kita ketahui sendiri bahwa jamur fusarium itu adalah momok bagi petani cabai. Oleh karena itu dengan pemberian trichoderma itu ya kita berharap nanti cabai rawit kita aman dari layu fusarium. Untuk dosis pengocorannya bolo asam humat kita berikan 2 sendok makan, mikoriza dan trichodermanya 3 sendok makan per tangki 200 liter. Kita kocorkan minimal 100 ml per lubang tanam. Jadi ini ya bekasnya kita pengocoran kemarin. Memang tidak saya buatkan video khusus karena kemarin itu kita agak terburu-buru bolo, takutnya nggak selesai pengocorannya dan harus hari ini kita tanam. Oke kawanku, jadi seperti itu ya video pertama kita di musim tanam cabai kali ini ya. Jadi nantikan video saya selanjutnya bolo, mungkin 5 hari dari sekarang untuk pengocoran pertama. Kenapa kok 5 hari dari sekarang? Karena ini bibit tua, makanya nanti pemupukan agak kita percepat supaya tidak keduluan dengan munculnya bunga bolo. Oke, terima kasih sudah menonton video saya bolo. Jangan lupa subscribe, share video ini barangkali video saya bermanfaat. Salam petani Indonesia luar biasa bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.